Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas jurnal yang berjudul Intraoperative Full Dose of Partial Breeze Irradiation with Electrons Delivered by Standard Linear Accelerators for Early Breast Cancer. Untuk anggota dari kelompok 1 yaitu Aulia Firma, Valentino, Zafira Putri Fadilah, dan Risenovia. Berikut merupakan lampiran dari abstrak jurnal yang kami bahas. Untuk pembahasan yang pertama itu akan disampaikan oleh rekan saya, Risenovia. Untuk pendahuluan, mengurangi kemungkinan kekambuhan lokal. Diketahui bahwa iradiasi payudara atau whole breast irradiation atau disingkat dengan WBI setelah operasi konservasi payudara untuk pasien dengan karsinoma payudara infiltrasi dini atau breast carcinoma atau disingkat dengan BC secara signifikan mengurangi kemungkinan kekambuhan lokal atau lokal recurrent. Di mana kekambuhan lokal itu terdapat beberapa bukti yang merupakan faktor predisposisi metastatis sistemik. Radioterapi sendiri sangat berguna untuk merawat sel tumor sisa setelah operasi. Jadwal WBI paling banyak digunakan adalah sekitar 50 gay yang dikirimkan dalam waktu minggu. Tidak ada kesepakatan mengenai apakah seluruh payudara perlu diradiasi. Beragam teknik APBI atau Acceleration Partial Breast Irradiation termasuk brachytherapy dosis rendah atau dosis tinggi, brachytherapy balon, pencarahan eksternal terlokalisasi, radiasi yaitu baik menggunakan 3 dimensi ataupun modulasi intensitas, dan elektron ataupun foton intraoptif. Nah, acceleration linear atau linear acceleration atau disingkat juga dengan LINAC itu mampu memberikan pengobatan dengan elektron yang telah digunakan untuk iradiasi intraoperatif dari banyak lainnya. Nah, tujuan dari pembahasan dari jurnal tersebut adalah untuk menilai efektivitas, toksisitas, dan hasil kosmetik dari intraoperatif radioterapi atau yang disingkat dengan IORT yang diberikan oleh LINAC standar selama operasi konservasi payudara untuk pengobatan kanker payudara. Nah, bahan dan metodenya. Ada sebuah studi kohort fase 2 prospektif dimulai pada Mei 2004 di Rumah Sakit Sirio Libanes di Sao Paulo, Brazil, yakni pada Juli 2012 ada sekitar 187 wanita dengan diagnosis BC melalui biopsi perkuatan yang telah terdaftar. Adapun pasien itu ada yang memenuhi syarat, ada juga pasien yang dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, apa saja pasien yang memenuhi syarat itu? Seperti jika mereka memiliki karsinoma duktal invasif unisentrik dengan diameter terbesar kurang dari 3,0 cm yang dikonfirmasi oleh mamografi, ultrasonografi, dan pencitraan resonansi magnetik atau MRI. Dan pasien yang tidak memenuhi syarat itu, jika salah satu dari fitur berikut ini hadir, yaitu adanya keterlibatan kulit, riwayat BC di payudara kontralateral, atau temuan mikroskopis intraoperatif dari keterlibatan margin bedah atau simpul sentinel atau disebut juga dengan sentinel node yang disingkat DPN. Nah, metode yang pertama yaitu adanya pembedahan. Quadrantectomy terdiri dari reseksi en bloc dari parenkim dan pectoralis fascia dengan setidaknya 2 cm makroskopik margin di sekitar tumor. Bisa dilihat ya di gambar quadrantectomy itu atau disebut juga dengan partial mastectomy itu bagaimana pembedahannya, yaitu kulit di atas tumor umumnya diangkat dengan sayatan melingkar dengan konservasi dimungkinkan pada tumor kecil yang terletak sangat dalam, yaitu kecil dari 1,0 cm. Nah, selanjutnya, setelah eksisi lokal yang luas dan SN biopsi dilakukan, jaringan kelenjar terlepas dari otot pectoralis mayor hingga perluasan margin itu sekitar 3 cm di sekitar area yang direseksi, dan flap kulit dilepaskan dari parenkim setinggi lamina adiposa untuk 2 cm secara melingkar. Nah, untuk selanjutnya, untuk pembedahan itu sendiri, tempat tidur bedahnya diisi dengan kompres basah, luka ditutup, dan pasien dipindahkan ke ruang RT, di mana semua bahan yang diperlukan untuk mempertahankan anestesi termasuk gas sudah tersedia di dalamnya. Nah, selanjutnya ada DIX 3 lapis yang akan digunakan, yaitu DIX 3 lapis ini terbuat dari timbal, yaitu untuk bagian yang bawahnya, dan aluminium untuk bagian tengah, dan silikon untuk bagian atas, yang dimasukkan di bawah kelenjar di bawah otot untuk melindungi jaringan normal di bawah area yang diradiasi dan menyerap radiasi hamburan balik. Lalu untuk DIX pelindungnya sendiri itu, DIX pelindung itu mempunyai masing-masing ketebalannya itu
0,5 cm. Tersedia dalam 3 diameter, diantaranya yaitu 6, 8, atau 10 cm. Yang terbesar dipasang pada ruang dan yang memiliki diameter terbesar itu dipasang pada ruang tersebut. Parenkim didekati di area cakram dengan jahitan terpisah, mengekspos area tersebut ke berkas elektron. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, mencangkup radioterapi, pengobatan dan tindakan lanjut, dan analisis statistik. Radioterapi, iradiasi dilakukan dengan menggunakan salah satu dari dua model standar akselerator linear Siemens Primus atau KD2. Akselerator linear Primus dan KD2 ini merupakan alat onkologi radiasi, menghasilkan elektron dan berkas foton dan elektron dengan energi 6-21 mega elektron volt. Dosis total tunggal 21 gray yang dirasakan pada isodiasis 90% langsung ke parenkim dengan kecepatan 300 cm per menit. Isodiasis adalah besar radiasi yang diterima oleh target, sedangkan parenkim merupakan sel tumor yang proliferatif yang menunjukkan sifat pertumbuhan dan fungsi bervariasi menyerupai fungsi sel asalnya. Prosedur radioterapinya yaitu yang pertama, energi berkas elektron dipilih setelah pengukuran ketebalan kelenjar dengan memasukkan jarum secara tegak lurus ke parenkim. Selanjutnya, kolimator bulat steril dihubungkan ke gantry linek. Diameter kolimator dibuat sesuai wadah maksimal 6 cm. Nah, ini merupakan gantry dari linek yang dapat diputar. Sedangkan kolimator yaitu berfungsi untuk memfokuskan radiasi yang diberikan. Nah, yang panjang ini merupakan sofa untuk mendukung posisi pasien selama perawatan. Nah, selanjutnya, EPID atau Electronic Portal Imaging Device. Perangkat ini berfungsi untuk memantau pengaturan pasien dan jaminan kualitas. Sedangkan stand atau dudukan merupakan alat penghubung gantry ke lantai ruang perawatan dan berisi elektronik dan sistem lain yang diperlukan untuk operasi linek. Sedangkan yang bulat ini tempat pengeluaran radiasi yang difokuskan oleh kolimator treatmentnya. Prosedur selanjutnya dari radioterapi yaitu film portal diambil dengan menempatkan film di bawah sofa akselerator secara ortogonal ke kolimator untuk posisi yang tepat dari disk sampai posisi disk dianggap baik. Selanjutnya, staf meninggalkan ruangan dan iradiasi diberikan rata-rata 8 menit sesuai energi yang digunakan di bawah pengawasan video dari tanda-tanda vital pasien yang dibius. Selanjutnya, gambar persiapan iradiasi pada payudara. 1A menginformasikan bentuk payudara setelah dilakukannya kuadrantektomi. Kuadrantektomi itu adalah prosedur pembedahan pada payudara dengan mengangkat seperempat jaringan payudara bersamaan dengan otot-otot dada dalam radius 2-3 cm dari tumor. Di sini terbentuk seperti lubang pada payudara. Nah, lubang ini selanjutnya diberi disk yang merupakan pelindung, terdiri atas 3 lapis. Lapisan bawah terbuat dari timbal, lapisan tengah terbuat dari aluminium, lapisan atas terbuat dari silikon. Selanjutnya, gambar 1C menginformasikan penempatan dari kolimator pada kuadrantektomi yang telah dilakukan pada payudara ini. Selanjutnya, iradiasi diberikan. Nah, berikut gambar iradiasi intraoperatif selama pemberian radiasi diberikan melalui Linex. Nah, prosedur radioterapi selanjutnya pelepasan kolimator dan disk setelah dilakukan iradiasi. Lalu, rekonstruksi jaringan payudara dengan melakukan onkoplastik, yaitu teknik pembedahan dengan mempertahankan bentuk payudara. Dapat ditambah dengan menggunakan jaringan lunak, tubuh, atau cangkok. Nah, prosedur radioterapi ini membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Selanjutnya, pengobatan dan tindakan lanjut atau adjuvan. Nah, 51,3% dari pasien akan diberi terapi hormon. Sedangkan 8,5% dari pasien melakukan kemoterapi. 38,1% akan diberi terapi hormon dan kemoterapi. Sedangkan 1,9% dari pasien tidak dilakukan terapi lanjutan. Selanjutnya, tindakan lanjut yang diberikan untuk pasien setelah diberi
Terapi dilakukan setiap 3 bulan pada tahun pertama, 6 bulan setelahnya, baik itu dari terapi hormon atau kemoterapi. Selanjutnya pemeriksaan menggunakan mamografi dan USG dilakukan pada kunjungan 6 bulan dan setiap tahun setelahnya, menghasilkan hasil primer, yaitu true relapse atau LR yang merugikan. LR ini sendiri adalah peristiwa yang menunjukkan pertumbuhan kembali sisa sel ganas di wilayah yang sama dari tumor primer atau tumor primer kedua, pertumbuhan tumor di kuadrat lain, dan menunjukkan asal klonal yang berbeda. Selanjutnya hasil sekunder dari toksisitas dan kosmesis lokal, sehingga mendapatkan evaluasi kosmesis dinilai oleh dokter setelah 2 bulan iradiasi yang diberikan. Selanjutnya analisis. Analisis yang pertama yaitu deskriptif dan frekuensi yang dilakukan dari kelangsungan hidup keseluruhan, insiden kumulatif LR, dan kelangsungan hidup BC yang dihitung menggunakan metode Kaplan-Meier. Metode ini merupakan fungsi kelangsungan hidup atau ketahanan sel. Selanjutnya, analisis statistik dilakukan menggunakan perangkat lunak paket SPSS versi 17 dan versi 11. Untuk pembahasan berikutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu hasil. Dari 187 pasien yang terdaftar, 35 pasien dikeluarkan secara intraoperatif karena yang pertama SN atau sentinel node positif, sebanyak 18 pasien. Yang kedua, kesulitan dalam mendapatkan margin yang jelas, terdapat 11 pasien. Yang ketiga, multikentrisitas atau multivokalitas, terdapat 3 pasien. Yang keempat, ada infiltrasi otot, ada 1 pasien. Yang kelima, tumor sebesar 3 cm, ada 1 pasien. Dan tidak ada identifikasi SN, terdapat 1 pasien. Sebanyak 152 pasien menerima IORT atau intraoperatif radioterapi dengan elektron dan dianalisis dengan usia rata-rata pasien 58,3 tahun. Berikut adalah rincian untuk karakteristik pasien. Lima dari 152 pasien menunjukkan LR atau kekambuhan lokal, TR atau SPT. Insiden kumulatif LR sebagai peristiwa negatif pertama sebesar 3,2%. Di antara 5 kasus tersebut, 4 dianggap sebagai TR dan 1 dianggap sebagai SPT. Mengenai kegagalan lainnya, 2 pasien mengembangkan metastasis jauh. 3 pasien mengalami kegagalan aksila, 1 pasien memiliki tumor kontralateral. Perlu diperhatikan bahwa kasus dengan 1 TRS memiliki mikrometastasis SN dan 1 karsinoma lobular. Keduanya hanya diidentifikasi dalam analisis histopatologi definitif. 109 kasus ditindaklanjuti selama 36 bulan dengan estimasi LR rate 4,6%. Dengan demikian, insiden kumulatif TR pada 36 bulan adalah 2,6%. Kaplan-Meier memperkirakan efikasi pada 3 tahun adalah LR 4,6%. Tumor payudara kontralateral 0,9%, kegagalan jauh 1,8%, kelangsungan hidup spesifik kanker 98,2%, dan kelangsungan hidup keseluruhan 98,0%. Insiden kumulatif dari kejadian tidak menguntungkan pertama dijelaskan pada tabel 2, dan tingkat akurasi dari kekambuhan dijelaskan pada tabel 3, seperti yang terlihat pada layar. Selanjutnya, terdapat 3 kematian, 2 terkait kanker payudara dan 1 terkait kematian non-onkologi. Kelangsungan hidup secara keseluruhan ditunjukkan pada gambar 4, seperti yang terlihat pada layar. Pada 4 bulan pertama setelah operasi, didapatkan 6 kasus eritema kulit, 2 luka dehiscence, dan 1 kasus hematoma. Peristiwa ini dianggap komplikasi awal pasca operasi. Bukti toksisitas lanjut diamati setelah setidaknya 6 bulan masa tindak lanjut. Terlihat pada pasien 45 tahun, dalam waktu rata-rata 8 bulan terdapat 21 kasus fibrosis payudara dan 15 kasus nekrosis lemak.
Di antara kasus ini terdapat 6 pasien memerlukan tusukan dan 6 pasien drainase bedah. Ada 3 kasus edema getah bening payudara dan 2 kasus retraksi puting susu. Tabel 4 menjelaskan tentang hasil keluaran dari kosmetik. Terdapat sebanyak 107 menunjukkan hasil yang sangat bagus, 22 menunjukkan hasil yang bagus, 6 menunjukkan hasil yang biasa, 5 menunjukkan hasil yang buruk, dan 12 tidak teridentifikasi. Selanjutnya yang keempat yaitu diskusi. Operasi konservasi payudara yang diikuti oleh WBI eksternal adalah pengobatan yang mapan untuk kebanyakan wanita dengan BC yang menginfiltrasi dini. Saat ini teknik RT yang lebih canggih tersedia, memungkinkan cakupan yang lebih baik dengan jaringan normal yang lebih hemat. Dalam konteks ini, APBI adalah strategi yang berkembang pesat dengan dukungan yang luas untuk penggunanya. Alasan biologis utama untuk iradiasi payudara parsial intraoperatif adalah bahwa 85% dari LR terjadi di sekitar tumor, di samping bekas luka, sebagai konsekuensi dari persistensi sel neoplastik yang kemungkinan besar bersifat agresif. Data eksperimental menunjukkan organisasi hierarki BC dengan sejumlah kecil sel pemicu kanker atau CIC memiliki kemampuan untuk memperbarui diri dan menunjukkan potensi multilineage. Beberapa sifat CIC bisa membuat mereka menjadi target yang lebih rentan terhadap dosis iradiasi mematikan tunggal setelah reseksi payudara tanpa memberikan hipoksia pasca operasi dan waktu sel untuk repopulasi. Efek URT pada lingkungan mikrotumor dapat meningkatkan hasil karena mengganggu proliferasi lokal yang disebabkan oleh manipulasi bedah, inflamasi, dan simulasi transisi mesenkim epitel. Sekian, dikembalikan. Baik, saya Zafirah akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Teknik radioterapi yang berbeda itu dapat digunakan untuk pengobatan kanker payudara dini. Pengobatan dengan menggunakan radioterapi intraoperatif dengan Linac standar diketahui efektif dalam pengobatan tumor perut. Pembedahan dilakukan di ruang operasi di bagian radioterapi yang dekat dengan ruangan Linac, di mana nanti pasien akan dipindahkan untuk menerima penyinaran di ruang tersebut. Karakteristik geografis ini menjadi fitur yang membantu kelayakan metode dengan lebih baik, sedangkan untuk kelemahan dari metode ini apabila dibandingkan dengan perawatan Linac khusus adalah pengangkutan pasien dari ruang operasi ke Linac, dan pengangkutan ini cukup memakan waktu. Kelebihan dari penggunaan metode ini dalam pengobatan kanker payudara dini adalah yang pertama itu penggunaan mesin non-dedicated untuk mengeksplorasi kemampuannya dalam menghasilkan energi berkas elektron yang lebih tinggi daripada mesin khusus, dan juga dapat digunakan untuk memeriksa kemungkinan adanya ketidaksejajaran antara kolimator dan disk pelindung dengan mendapatkan filem portal menggunakan balok foton. Dan kalau yang kedua, penargetan radioterapi yang akurat dan definisi yang tepat dari volume tempat tidur tumor di bawah panduan langsung. Yang ketiga, menawarkan homogenitas dosis yang sangat baik dan efektif menghemat jantung dan paru-paru bila dibandingkan dengan berkas radioterapi eksternal. Terkait dengan metode pada jurnal ini yaitu intraoperatif radioterapi atau yang disingkat di sini IORT, telah dilakukan percobaan acak yang berfokus kepada radioterapi dosis tunggal selama operasi konservasi payudara. Yang pertama itu dilakukan oleh Vaidi, di mana ia menggunakan berkas foton terlokalisasi yang dikirimkan oleh perangkat intrabim. Di sini ia menggunakan perangkat intrabim yang terdapat di Karl Zeiss Meditech di daerah Oberkochen, Jerman. Berikut merupakan perangkat intrabim yang digunakan. Hasil yang ia dapatkan bahwa pendekatan IORT itu seefisien seperti berkas radioterapi eksternal yang divaksinasi secara konvensional untuk pasien yang dipilih dengan cermat. Percobaan acak ini juga pernah dilakukan oleh Veronesi dan teman-teman yang melakukan penelitian dengan ELIOT atau Electron Intraoperative Therapy di European Institute of Oncology. Ia menggunakan dua jenis akselerator linear khusus yaitu Novak 7 dan LIAC. Berikut merupakan gambar dari Novak 7 dan LIAC. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa tingkat kekambuhan lokal pada kelompok pasien dengan
terapi ini berada dalam margin ekuivalen dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Diamati bahwa tingkat ini secara signifikan itu lebih besar daripada dengan radioterapi eksternal, sehingga menunjukkan perlunya mendefinisikan kriteria pemilihan pasien yang optimal. Manfaat dari penggunaan IORT atau intraoperatif radioterapi. Yang pertama itu dapat menghemat waktu, karena radioterapi itu diberi segera ke bagian sekitar tumor setelah dilakukannya pengangkatan tumor selama operasi, sehingga tidak adanya penundaan dalam memulai radioterapi. Yang kedua itu akurasi. Hal ini karena radioterapi langsung diberikan ke bagian yang terkena tumor, sehingga dapat mengurangi paparan radiasi yang tidak perlu ke jaringan payudara sehat di sekitarnya. Yang ketiga itu efektivitas. Pemberian konsentrasi dosis radiasi yang lebih tinggi dapat diterapkan kepada bagian sekitar tumor, di mana 90% kekambuhan tumor lokal biasanya terjadi. Yang keempat, itu dapat mengurangi efek samping seperti ruam kulit, iritasi, dan fibrosis kulit. Yang kelima, IORT dapat memperpendek durasi radioterapi. Dengan menggunakan intraoperatif radioterapi, itu dapat dilakukan selama 5-8 menit, sehingga menghilangkan keterlambatan dalam menerima radioterapi. Selanjutnya yaitu ELIOT atau Electron Intraoperative Therapy. Fitur utama dalam pengembangan metode ini oleh kelompok Italia adalah perkiraan kesetaraan dosis antara 60 gray menjadi 30 fraksi dan dosis tunggal 21 gray. Dalam makalah penting, Veronese mempresentasikan studi fase 2 besar yang mencakup 1.822 kasus yang diobati dengan ELIOT dengan mesin khusus. Setelah 36,1 bulan didapatkan hasil yang pertama, 24 wanita atau sekitar 1,3% memiliki tumor ipsilateral primer baru. 26 wanita atau sekitar 1,4% memiliki metastasis yang jauh atau kankernya itu sudah menyebar. 42 wanita atau setara dengan 2,3% mengembangkan true relapse atau terjadinya kekambuhan. Tingkat kelangsungan hidup 10 tahun itu sekitar 89,7%, dan untuk tingkat kelangsungan hidup 5 tahun sekitar 97,4%. Dan apabila dibandingkan dengan radioterapi konvensional, metode ini dianggap sebagai prosedur yang aman untuk wanita dengan tumor berukuran kurang dari 2,5 cm dengan laju dari kekambuhan lokalnya sedikit lebih tinggi. Selanjutnya APBI atau Accelerated Partial Breast Irradiation atau yang dikenal dengan iradiasi parsial payudara yang dipercepat. Nah, penggunaan metode ini itu memotivasi American Society of Therapeutic Radiology and Oncology untuk menentukan kelompok pasien yang sesuai untuk menerima APBI ini. Yang pertama yaitu untuk wanita dengan usia besar dari 60 tahun, kriteria untuk dilakukannya APBI adalah yang pertama T1-IDC, yang kedua marginnya jelas, yang ketiga tidak ada multikentrisitas, yang keempat tidak ada multivokalitas, yang kelima tidak ada keterlibatan nodus aksila. Sedangkan untuk usia yang lebih dari 50 tahun, kriteria untuk dilakukannya APBI yang pertama, unicentric dan univokal dengan kecil atau sama dari 3 cm. PN0 kanker invasis non-lobular. Yang ketiga, tidak adanya komponen intraduktal yang luas. Yang keempat, tidak ada invasi hemofaskular. Yang kelima, margin bedah negatif dari setidaknya 2 mm. Sekian yang dapat kami sampaikan. Tapi terkurang kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.